dan teman-teman, sebentar lagi kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita akan kembali masuk ke hadirat-Nya dan mendengarkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan untuk kita pribadi masing-masing. Bila kita mendapatkan satu pertanyaan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, apakah sungguh kita tidak akan meragukan kasih-Nya? Apakah sungguh kita tidak akan meragukan janji-Nya? Saya pribadi, sekian waktu saya mengikuti Tuhan, hari ini saya berani berkata, ya, apapun yang terjadi dalam hidup saya akan selalu percaya bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan saya akan selalu percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, lewati lembah, lewati gunung yang tinggi, kami percaya janji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari hati kita, menjadi iman kita yang bulat, yang berkata, apapun yang terjadi, apapun yang fakta-fakta berikan di hadapan kita, tetap firman-Nya dan kasih-Nya, janji-Nya yang akan terus kita pegang kuat. Mari kita sama-sama percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ku percaya. Ku percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. I believe in you. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa kita nyanyi satu lagu lagi. Dan waktu dengar judulnya Avenger, langsung mikirnya lagu Avenger nih. Kan enggak ya, nggak mungkin. Tapi Anger Must Fall. Dan sebenarnya Kier menyanyi lagu kemenangan terjadi di sini, karena ya Tuhan yang membela kita. Kalau bersama Dia kita pasti punya kemenangan.
Tapi yang keluar sejujurnya sejak mendengar judulnya itu adalah lagu yang udah lama banget. Saya nggak tahu teman-teman, saudara sekalian, bapak ibu tahu nggak lagu ini, karena lagu ini honestly udah lama banget, kayaknya waktu zaman saya masih kecil. Itu lagunya berkata seperti ini. Lagunya bagus banget, lagunya dari Mazmur 56. Lagu ini literally ngambil dari Mazmur 56 ayat 8 dan 9 kalau nggak salah. Dan lagunya berkata gini, sengsaraku engkau yang menghitung air mataku, kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Ini lagu bagus banget. Depannya kayaknya lagu sendu, sedih-sedihan gitu, tapi referennya bener-bener powerful, I think. Dan ini Mazmur Daud, dan Daud itu orang yang sering hidupnya nggak mudah ya, sering dikejar-kejar musuh sebetulnya. Dan I think beberapa dari kita mengalami hal yang sama. Kita merasa mungkin musuh kita bukan musuh yang mau bunuh kita gitu, tapi kita sering dikejar-kejar sama hutang, mungkin sama penyakit, sama kerjaan, deadline, dan seringkali capek gitu rasanya. Atau di quote-unquote dikejar oleh rasa bersalah kita. Tapi saat kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita, saat kita ada di pihaknya Tuhan lebih tepatnya, maka referennya berkata, musuhku akan mundur waktu ku berseru, ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Mari kita nyanyikan sama-sama di depan. Sengsaraku engkau yang menghitung air mataku, kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktu ku berseru, ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru, ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Tangan kananmu memberi kemenangan. Tangan kananmu memberi kemenangan. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Malam hari ini ada satu judul yang istimewa ya. Kenapa saya taruh, ini saya pinjem punya Daud, cucu saya ya. Avenger ya salah satunya ini kaptennya, katanya Kapten Amerika. Saya menjadi tahu gara-gara cucu saja ya, bukan suka Avenger, tapi malam hari ini meminjam judul Avenger. Kenapa seperti itu gitu ya, kenapa seperti itu nanti kita pasti akan tahu.
Tapi seperti biasa kita mau memulai dulu sesi ini dengan meneduhkan hati kita, duduk dekat kaki Tuhan dan kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberi kesempatan kami untuk duduk dekat kaki-Mu malam hari ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memakai waktu ini dengan sepenuh hati kami. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Seperti Engkau berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Biar Tuhan Engkau saat ini juga ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan Engkau yang menjelaskan apapun yang ingin Engkau sampaikan dari hati-Mu sampai ke dalam hati kami. Dari hidup-Mu sampai ke dalam hidup kami. Dan biar tidak ada kuasa yang lain yang ikut beracara saat ini, hanya kuasa yang daripada Tuhan yang boleh ada di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dan juga di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, mari Engkau yang sampaikan Tuhan, sungguh-sungguh apa yang ingin Kau sampaikan. Dan biar setiap kebenaran yang Kau sampaikan malam hari ini memerdekakan kami semua. Di dalam nama-Mu yang mengasihi kami, Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Mari kita katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita mau review dulu ya dari yang Jumat lalu tentang yang judulnya I Purple You yang Rejection Must Fall ya. Supaya kita tidak lupa. Ada 4 poin yang saya catat di sini. Yang pertama, banyak orang merasa tertolak di dalam hidupnya karena mereka menganggap bahwa pendapat orang lain itu tentang diri mereka itu segalanya, ya. Sehingga saat orang lain menolak mereka, mereka langsung merasa bahwa diri mereka memang jelek, memang nggak qualified atau memang seperti yang dikatakan oleh orang lain tersebut, yang dinilai oleh orang lain tersebut dan akhirnya menjadi terpuruk atau down, ya. Yang kedua, bahayanya adalah rejected people reject people. Seperti lingkaran setan jadinya, ya kan? Karena memang yang menciptakan ini setan, ya. Nah, yang ketiga adalah raksasa rejection hanya bisa kita tumbangkan bersama Yesus Kristus Tuhan. Lain tidak, ya. Yang keempat, bagaimana caranya menumbangkannya bersama dengan Yesus Kristus Tuhan itu gimana caranya? Kalau kita mengerti yang namanya status kita. Kita adalah anak-anak Allah yang dipilih dan dikasihnya sejak kapan? Sejak awal mula Dia menciptakan Anda dan saya, ya. Dan Dia berkata bahwa kita ini berharga di matanya. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Nah, prinsip yang tampaknya sangat-sangat sederhana ini, tapi kalau kita tidak belajar untuk terus-menerus memasukkan itu ke dalam mindset kita dan ke dalam hati kita, dan sepakat gitu ya, sepakat dengan Tuhan yang berkata I purple you forever and ever, ya. Kita nggak akan bisa menang saat setan mengirimkan raksasa rejection tersebut ke dalam kehidupan kita. Makanya Anda dan saya harus segera memulainya. Memulainya maksudnya mempraktekannya. Begitu ada serangan gitu ya kan, inilah sebetulnya yang disebut spiritual warfare itu seperti ini. Peperangan rohani itu seperti itu. Ya, bukan sekedar kita menengking-nengking dalam artian berbahasa roh menengking, bukan. Ngusir-ngusir setan bukan. Tetapi inilah peperangan rohani yang sebetulnya. Ya, karena bukan peperangan fisik kan seperti itu. Ketika ada penolakan demi penolakan yang masuk, lalu Anda tuh merasa kayak kok benar ya, aku kok ngerasa tertolak. Nah, ayo kita harus berdiri ya dan mendeklarasikan, mematahkan dengan apa yang Tuhan sudah katakan ya. Nah, baru kalau kita mau praktek daily, day by day seperti itu, kita pasti akan menang ya. Oke, nah malam ini kita akan menghadapi bersama-sama raksasa yang keempat. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini kan dalam sesi yang namanya breakthrough ya gitu. Jadi sebetulnya kita mempelajari fear must fall, comfort must fall, gitu, rejection must fall. Juga yang malam hari ini sebetulnya Avenger dalam
saya pakai sebagai judul, tapi yang kita mau pelajari adalah anger must fall ya. Nah, ini semuanya sebetulnya dalam rangkaian untuk Anda dan saya itu bisa mengalami yang namanya breakthrough yang sesungguhnya. Bukan sekedar yang kita seperti slogan ya, kita omongkan saja tetapi prakteknya gimana gitu, down to earth-nya gimana. Nah, ini sebetulnya tujuannya demikian ya, tujuannya itu seperti itu. Ya, tapi seperti biasa sebelum kita baca ayatnya saya mau mengingatkan untuk ibu, bapak dan saudara semua yang sudah menonton YouTube ini atau baru pertama kalinya menonton YouTube ini, Anda bisa subscribe supaya nanti kalau ada notification dari HOTK Indonesia ya bisa Anda semuanya bisa dikabarin. Seperti kemarin kita hari Rabu ada PA Women kan dan itu sudah ada di YouTube HOTK Indonesia. Kalau Anda sudah subscribe pasti Anda sudah menerima beritanya ya, sudah menerima beritanya tadi pagi oh ada ini gitu. Jadi Anda nggak ketinggalan ada sesi-sesi yang baru dari HOTK ya. Dan jangan lupa juga di-sharekan kepada teman-teman Anda. Untuk Anda yang sudah subscribe, Anda yang sudah rajin untuk men-sharekan ini, men-sharingkan kepada banyak teman-teman dan saudara, terima kasih. Tuhan memberkati Anda ya. Nah, sekarang malam ini kita mau menghadapi raksasa kita yang keempat yang coba dikirimkan oleh setan, oleh iblis ke dalam kehidupan orang percaya. Apa itu? Anger atau kemarahan ya. Tapi seperti yang sudah-sudah kita mau sepakat dulu di awal Bapak Ibu Saudara. Ya karena kalau nggak sepakat kan nggak enak ngomongnya. Ya kita mau sepakat dulu di awal. Apa yang kita mau sepakati? Bahwa anger must fall before Jesus Christ our Lord. Siapa bilang amin? Tulis amin dulu ya di live chat Anda masing-masing. Kita udah sepakat. Sekarang kita akan masuk kepada ayat pertama dari pembahasan kita. Yakobus 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan kita itu tidak pernah meaningless saat dia menciptakan Anda dan saya. Manusia ini ya diciptakan dengan satu mulut tapi kupingnya dua. Ya kan? Nah apa artinya? Seharusnya kita ini cepat dengar dulu. Ya cepat mendengar dulu. Tapi kalau sudah mendengar jangan langsung komen. Ya jangan langsung nyeplos. Melainkan dengerin dulu baik-baik. Ya cerna dulu. Endapin dulu. Ya baru setelah itu kita komen boleh. Ya kalau perlu komen. Nggak selalu perlu komen juga. Nah banyak pertengkaran dalam keluarga kan seringnya juga karena kita nggak mau saling gunakan telinga kita ini dengan benar. Ya bukan? Misalnya suami para bapak yang kadang-kadang udah males lah dengar istrinya kok banyak ngomong gitu ya kan. Lalu ketika istrinya menyampaikan sesuatu belum selesai nih kalimatnya. Tapi suaminya sudah berkata begini. Iya udah ngerti lah maksud kamu gini kan gitu. Nah istrinya kegi dan berkata enggak gitu ya atau sebaliknya. Ini demikian juga antara anak-anak dan orang tua. Seringkali kita sebagai orang tua kadang-kadang mungkin putra putri kita ngomong aduh kita udah males dan kita bilang ini udah ngerti gini kan dan anak-anak kita bilang bukan ya. Nah dan menjadi nggak enak menjadi kesel gitu di hati ya kalau tidak malah memicu sebuah pertengkaran ya. Nah orang yang emosian gitulah gampangnya ya biasanya itu gagal di jalur mendengarkan secara benar-benar dan mencerna ini ya. Dulu waktu saya kuliah di psikologi saya harus ikut satu mata kuliah di FK di Fakultas Kedokteran yang nggak ikut semua kuliah di FK. Kalau kuliah di FK kan saya jadi dokter ya. Tapi bukan hanya ikut satu mata kuliah saja di FK tapi harus itu wajib. Yaitu yang membahas tentang syaraf, dan belajar tentang namanya pemanyaran otak. Nah, waktu belajar itu kita bisa melihat bahwa ada yang namanya amigdala
di dalam otak kita. Ya saya sudah siapkan gambarnya itu seperti itu ya. Amigdala itu seperti kecil kayak begitu ya. Di otak kita itu jauh di dalam yang namanya lobus temporal itu terdapat sebuah pusat di sistem limbik namanya ya, yang terbagi menjadi 2 bentuk. Nah, salah satu intinya berbentuk seperti kacang almond. Kecil ya kan seperti itu yang ada panahnya itu ya, seperti kacang almond. Nah, bagian ini tuh disebut amigdala. Tulisannya pakai I atau pakai Y sama saja kan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah, amigdala ini dianggap sebagai komponen yang berperan penting di dalam emosi dan perilaku seseorang. Itu seperti katup begitu. Kalau kita ditunjukkan pemanyaran otak itu kelihatan sekali. Ya, saya pernah belajar itu dan kagum juga gitu ya dengan yang namanya amigdala ini. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan saja ya Bapak Ibu Saudara karena kan tidak semua dari kita itu adalah dokter ya atau psikolog yang harus belajar hal ini secara detail ya. Tetapi di dalam ilmu psikologi itu dikatakan ya kalau Anda perhatikan amigdala itu dikatakan bahwa saat kita itu bereaksi berlebihan, marah, emosional gitu ya. Disebut dengan istilahnya di psikologi adalah pembajakan amigdala. Ya, dan pembajakan amigdala jadi harusnya itu ada klepnya tapi itu seperti dol gitu ya kan gitu. Jadi langsung seperti itu emosi ya. Ya saya nggak mau jelaskan sampai detail sekali nanti menjadi kuliah psikologi ya tidak seperti itu. Tetapi begini, yang saya mau jelaskan adalah gini. Salah satu terapi psikologinya untuk orang yang emosionalan ini gitu ya, yang nggak terkendali, yang terjadi di otaknya itu pembajakan amigdala setiap kalinya gitu ya. Ada terapinya salah satunya misalnya dengan menarik nafas panjang gitu terus rileks gitu. Ada musik yang di setel ya untuk didengarkan gitu. Yang harus dilakukan itu berulang-ulang ya. Nah, yang ingin saya katakan malam ini adalah banyak orang yang pemarah gitulah gampangnya ya. Menjalani terapi ini berhasil enggak Bapak Ibu Saudara? Berhasil sih, tapi temporer. Ya temporer, bukan permanen. Kenapa saya bilang temporer? As long as ada yang namanya pendampingan. Ya jadi di terapi terus pendampingan, terus diingatkan gitu ya kan. Ya enggak apa-apa. Dia bisa kendaliin emosinya. Tapi setelah tidak menjalani terapi lagi dan lingkungan di sekitarnya tidak kondusif gitu kalau meminjam istilah ya yang sering dipakai orang tidak kondusif ya meledak lagi amarahnya. Ya. Nah, padahal seperti yang saya sudah sering katakan di HOTK, we are not Bapak Ibu Saudara. Anda bisa lanjutin kan? We are not in Eden yet. Kita belum sampai ke sorga. Kalau respon atau reaksi kita tergantung pada sikon di sekitar kita, maka emosi kita juga akan dengan sangat mudah dikendalikan oleh orang lain. Ya, oleh orang lain. Dan pastinya ada satu pribadi yang senang banget memanfaatkan hal yang seperti ini. Siapa? Setan, iblis. Ya, itu sebabnya malam ini saya tidak mengajak Anda untuk belajar bagaimana menumbangkan raksasa kemarahan ini secara ilmu psikologi, melainkan seturut kebenaran firman-Nya. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah kita mau lihat ayat kita yang kedua. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, karena orang yang melampiaskan emosinya itu kan kalau disuruh udahlah kamu sabar jangan marah kan tambah ngamuk. Karena berasanya begini jangan tahan-tahan kan ada kan misalnya bapak-bapak suami yang istrinya tuh bilang udahlah Pak nggak usah marah enak aja kamu bilang biarin aja gitu ya kan tambah disuruh kan dia tambah nggak mau gitu. Kenapa begitu? Karena bapak ini tidak tahu kebenaran. Jadi dia berasanya begini kok saya suruh ngalah? Kan begitu ya kan. Dan dia berasanya kalau dia sudah bisa pung seperti itu dia menang gitu. Ya padahal dia tidak mengerti kebenaran. Sehingga sebetulnya dia itu sedang dipenjara bukan dia tuh merdeka. Ya nanti kita akan lihat ya. Nah
Coba kita mau kembali dulu ke kisah Daud dan Goliat sebagai main story kita kan ya, dalam kita membahas para raksasa ini di dalam seri Breakthrough ya, yang coba dikirim oleh setan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Anda perhatikan dalam kisah Daud dan Goliat, kita tidak melihat banyak kemarahan itu dari dalam dirinya Daud. Ya, apa yang Anda lihat dan saya lihat itu adalah banyak orang marah di sekitarnya. Salah satunya adalah kakaknya, ya kan? Seperti yang telah kita lihat di minggu lalu, yang sangat marah banget sama dia di 1 Samuel 17 ayat 28 kemarin, ya. Eliab kan seharusnya, coba Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh baca gitu kisah itu, saya mikir gini, Eliab ini kan seharusnya mendukung Daud. Ketika Daud itu tiba di medan perang, karena Daud itu berniat untuk menghadapi Goliat yang raksasa yang tidak berani mereka hadapi. Iya kan? Harusnya kan begini. Oh ya baguslah nih, ada orang yang kita semua takut, ada satu nih anak muda yang berani menghadapi. Ya bukan? Harusnya kan begitu kan? Harusnya kan satu front gitu loh sama Daud, ya. Tapi amarah di hati Eliab ini terlanjur gitu mendidih selama beberapa waktu. Cuman menunggu kesempatan aja untuk meledak. Dan nah saat ada pemicunya maka meledaklah. Ya, dan di sini Anda dan saya bisa melihat bahwa sebenarnya yang namanya kemarahan itu enggak datang tiba-tiba. Ya, kemarahan itu selalu ada benih, ada bibitnya yang sudah tertanam di hati seseorang. Ya, dalam kasus Eliab ini, Eliab sudah ada di hati Eliab itu sudah tertanam benih yang namanya kekesalan gitu, kesel gitu. Iya kan? Karena dia merasa tertolak oleh Samuel yang kita bisa bahas kemarin Jumat lalu. Walaupun Samuel kalau dipikir-pikir Samuel itu kan cuman messengernya Tuhan kan. Pesuruhnya Tuhan. Tapi kekesalan terhadap Samuel kan nggak bisa Eliab lampiaskan kepada Samuel. Bagaimanapun Samuel ini beliau ini nabi besarnya Tuhan. Dan Eliab pun tahu itu. Ya, nah namun yang namanya setan, nah ini dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara ya. Yang namanya setan itu selalu akan menyodorkan kepada kita yang namanya kambing hitam. Ya, agar raksasa kemarahan itu dapat mulai bekerja, dapat footholdnya dulu, ya kan? Mulai bekerja dalam hidup seseorang. Nah, kambing hitam dalam kekesalan Eliab pastilah Daud. Karena dialah penyebab semua malapetaka dalam hidup Eliab. Harusnya dia bisa kepilih jadi Raja Israel gara-gara ada Daud. Jadi nggak bisa. Iblis ngomongnya seperti itu kan ke Eliab. Padahal Daud nggak tahu menahu tentang yang namanya pilihan Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Dia hanya dengan setia saja menjalankan apa yang menjadi tugasnya dari papanya. Menjaga kambing domba papanya, ya bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, pola yang sama kan juga sering iblis jalankan untuk memancing kemarahan Anda dan saya. Betul? Iblis seringkali juga katakan di telinga kita dan di hati kita saat ada sesuatu yang gak enak, yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Iblis suka bisikin apa? Dia bilang begini, dia itu loh gara-garanya. Ya kan? Itu iblis sebetulnya mulai nyodorkan yang namanya kambing hitam. Dia itu. Ya kan? Dia itu gara-garanya. Dan saat Anda dan saya mengiyakan kambing hitam yang disodorkan setan itu, maka kita menjadi pribadi yang mandek. Ya, nggak pernah mau mengevaluasi, nggak pernah mau mengkoreksi diri kita sendiri. Dan memang itulah yang dimaui oleh setan. Ingat, setan itu paling benci kalau Tuhan memberkati Anda dan saya. Setan paling nggak rela kalau anak-anak Tuhan itu mengalami yang namanya breakthrough. Ya, ini Anda dan saya harus ingat. Tapi dia juga tahu kalau secara terang-terangan dia bilangin kita ini, lu jangan mau breakthrough. Pasti kita langsung tengking ya bukan? Gak ada dari kita yang mau diomongin begitu. Makanya setan pakai strategi yang lain.
Yang Anda dan saya nggak berasa bahwa itu sebenarnya adalah raksasa yang dikirim untuk menghentikan langkah Anda dan saya untuk memenuhi panggilan Tuhan dan akhirnya finish strong. Ya, salah satunya adalah dengan menyodorkan kambing hitam itu. Ya, misalnya Anda lagi menggebu-gebu melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa, misalnya seperti itu, ya kan? Tiba-tiba Anda mendapati gembala Anda di gereja, romo atau pendeta gitu ya, atau di persekutuan, nggak say thank you sama Anda gitu. Oh Anda mungkin masih nggak apa-apa, ya Anda masih mungkin lupa kali gitu ya, nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba pas malam Paskah, sebentar lagi kita Paskah, ya kan? Pas malam Paskah gembala Anda, romo atau pendeta ini malah menceritakan di mimbar tentang pelayanan dari divisi lain. Yang itu ketuanya adalah ipar Anda. Yang waktu itu juga pernah Anda mintain ikut di dalam pelayanan ngebantuin di divisi Anda, dia nggak mau. Dan akhirnya dia kepilih jadi ketua tapi divisi lain begitu. Wah tiba-tiba setan berkata di dalam hati Anda, ketahuan kan sekarang? Makanya dia nggak mau ngebantuin kamu. Dia ada maunya, pengen ngetop. Ya, lihat gara-gara dia, romo atau pendeta kamu, jadi nggak ngeliat kan apa yang lo lakuin. Ya, padahal lu udah susah payah, lu udah capek. Ya, detik Anda mengiyakan kambing hitam yang disodorkan oleh iblis ini, kemarahan mulai masuk dalam hati Anda. Dan jadi benih. Jadi benih. Bisa meledak, bisa juga enggak. Tapi yang jelas-jelas tiba-tiba api yang dulunya tuh begitu berkobar-kobar untuk menuai jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa, melayani Tuhan. Tiba-tiba slow but sure redup. Mungkin belum padam, tapi sudah redup. Ujungnya Anda males ngerjain pelayanan. Anda bilang, percumalah, nggak ada yang hargai jerih payah saya. Saya sudah capek-capek begini, nggak disupport. Ya, padahal benar nggak disupport? Kan belum tentu. Iya kan? Hanya nggak dimention aja di mimbar. Ya seperti itu. Dan kalau suatu kali tiba-tiba dilalahnya, kata orang Jawa gitu ya, dilalahnya ipar Anda yang sudah lama mungkin nggak ngelihat Anda di pelayanan, ya kan, tiba-tiba nanya, lo kemana aja bro? Ya kan, gimana pelayanan lo? Wah itu seperti api disiram minyak, ya kan, bom meledak, ya dan membakar seluruh rumah istilah saya. Menghina lo ya, sok carmuk, ya kan di depan romo, di depan pendeta. Iya lu memang anak emas, bisanya cuma nyalip di tikungan. Dan banyak kali, iya kan seperti itu. Nah semua yang dengar bingung, ini kenapa cuman ditanyain, kemana aja lu bro, kok udah lama gua nggak lihat, ya kan gimana pelayanan lu? Lu itu kan pertanyaan yang baik, kok tiba-tiba bom seperti itu. Ya, nah apa yang terjadi? Tergantung benih apa yang ada juga di dalam hati iparnya Anda itu. Iya kan? Nah kalau benih kemarahan juga ada di hati ipar Anda, dia kalau enggak ada ya, kalau misalnya dia enggak ada benih kemarahan, dia memang sungguh-sungguh tulus pelayanan, dia enggak akan terpancing. Ya kan? Oleh strategi iblis ini. Dan bahkan dia bisa kalau dia dewasa di dalam iman, tahu kebenaran firman, dia akan bisa menolong Anda untuk meredakan kemarahan ini. Tapi kalau di dalam hati ipar Anda juga ada benih kemarahan yang tidak dewasa, ya hanguslah semuanya. Iya kan? Kalau pakai istilahnya Didi Kempot, ambiar gitu ya kan. Ambiar semuanya. Mundur sekalian dari pelayanan. Malu ya kan, berantem antara keluarga. Dan iblis bersorak-sorai. Dua-duanya nggak finish strong. Dua-duanya kalah. Ya, kemarahan sendiri sebenarnya tidak selalu salah. Ya, Alkitab mengungkapkan bahwa ada waktu untuk marah, ada waktu untuk mengungkapkan kemarahan Anda dengan benar kan ya, tadi dari Yakobus kita lihat itu. Yesus pun kadang juga marah kan Bapak Ibu Saudara. Tapi kemarahan Yesus berbeda.
dengan kemarahan-kemarahan manusia gitu. Kemarahan-kemarahan yang kita bahas tadi. Kemarahan Yesus bukan karena egoisme. Bukan karena hatinya tersinggung gitu ya kan. Bukan karena Yesus baper, enggak pernah. Ya, bukan karena ada benih marah yang tersimpan di dalam hatinya, tidak. Ya, kemarahan Yesus selalu karena alasan yang benar. Kita mau lihat Markus 3 ayat 1 sampai 6. Tadinya saya mau kutip ayat 5 6-nya saja tapi takut kurang jelas. Jadi kita lihat ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mungkin kayak stroke gitu ya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Jadi di dalam hati orang-orang itu yang di sekitarnya itu udah ada sesuatu yang busuk. Ya kan gitu. Nah, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Jadi Yesus sengaja taruh dia di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Sebetulnya ini pertanyaan yang harusnya nggak butuh jawaban kan? Ya, dari pertanyaannya ini kan udah tahu kalau Yesus tuh nyindir, kalau mereka punya a teachable heart ya. Tetapi mereka diam saja. Nah, di titik ini ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah, nah itulah yang membuat Yesus marah. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya. Nah lihat, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Yesus marah karena kedegilan hati orang-orang Farisi yang ngakunya memahami hukum Taurat tapi hati mereka busuk. Degil hati itu enggak punya a teachable heart, tegar tengkuk ya. Hati yang tidak mau menerima ajaran yang berat, yang benar. Dan ini selalu membuat Yesus sedih dan ujungnya Yesus pasti marah ya. Nah, Yesus juga pernah marah saat rumah Tuhan dipakai untuk berdagang, betul enggak? Sebetulnya bukan masalah berdagangnya, bukan berdagang menjual sesuatu, tetapi kalau Anda tahu kisahnya adalah karena mereka memperjualbelikan, menipu sebetulnya untuk yang namanya surat pengampunan dosa. Yang didagangkan itu bukan dagang risol, lemper itu bukan, tetapi mendagangkan mulai dari merpati, kambing sampai lembu untuk korban penghapus dosa. Ya, sampai dengan Yesus sebelum Yesus mangkat ke surga kan Yahudi masih menjalankan itu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ya, masih menjalankan pengampunan dosa itu pakai menyembelih korban. Nah, itu harus dicek gitu. Qualified enggak gitulah. Nah, itu mereka cheating di situ. Itulah sebetulnya yang membuat Yesus marah. Ya, makanya Yohanes berkata cinta akan rumah Tuhanku menghanguskan engkau gitu. Ya kan seperti itu. Jadi bukan karena pribadinya tetapi karena Tuhan ya. Nah Yesus satu yang kita perlu catat, Yesus tidak pernah dikalahkan oleh kemarahan. Ya, kemarahan atau dengan kata lain begini, kemarahan tidak pernah menguasai Yesus. Ya, nah, kemarahan akan menjadi raksasa yang menghadang dan menguasai kita kalau masuk gitu ya, kalau ketika ia masuk, ketika kemarahan itu masuk di dalam hidup Anda dan saya dan membara, mendidih gitu di permukaan istilah saya, tersembunyi jauh di dalam hati kita. Seperti Eliab yang menyimpan bara api kemarahan di dalam hatinya terhadap Daud. Ya, nah salah satu cara untuk mengetahui apakah kita memiliki bara api kemarahan di dalam diri Anda, jika Anda tuh merasa marah ya atas sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi atau maksudnya begini, bukan seperti yang Anda pikirkan. Ya, mungkin Anda mengira bahwa seseorang rekan kerja itu sudah melakukan sesuatu terhadap Anda sampai Anda akhirnya nggak dipromosi. Tetapi faktanya dia mungkin tidak pernah melakukan itu. Dia hanya bekerja dengan lebih baik dari Anda saja. Ya, tanpa mengecek kebenarannya Anda sudah menyimpan asumsi-asumsi yang salah. Nah, ini menanamkan akhirnya benih-benih atau bara api kemarahan di dalam diri Anda.
Tapi mungkin Anda berkata kepada saya gini, bahwa saya itu punya alasan yang benar kok Bu untuk marah. Ya nggak apa-apa sih. Tetapi cara mengungkapkan kemarahan tersebut tetap harus benar. Bukan ngawur. Dan malah kita menjadi batu sandungan untuk orang lain yang lebih lemah imannya. Atau bahkan yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda di kantor misalnya gitu. Masa sih Bu saya nggak boleh marah sama sekali? Ya boleh-boleh saja kalau memang itu proporsional. Tetapi tetap cara marahnya Anda itu, ya kan, reason untuk marahnya sudah benar. Bukan karena Anda sekedar baper atau apa, bukan. Tetapi memang memang sesuatu yang memang ya Anda memang harus marah ya. Tetapi ketika cara mengungkapkannya salah, kemarahan yang benar itu menjadi nggak benar sampainya. Dan Anda tidak menjadi kesaksian untuk teman-teman kerja Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kan, misalnya Anda tiba-tiba marah kepada office boy dan Anda memang proporsional sebetulnya ya, tetapi Anda mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya. Iya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya ada sesuatu di dalam hati Anda yang nggak beres. Ya, nah harus ada sesuatu yang berbeda di dalam kemarahan orang Kristen, gitulah gampangnya. Ya, nah saya kemarin ada parenting seminar di preschool, lalu saya ditanya tentang kecerdasan emosi. Orang tua boleh marah nggak gitu, ya kan? Boleh, asal tahu cara menyampaikan kemarahan itu dengan benar. Karena eh, seberapapun ditutupinya, orang yang satu rumah dengan kita itu anak kita, pembantu mungkin yang atau saudara kalau ada yang tinggal di rumah kita pasti akan melihat. Nggak bisa sepanjang hidup kita nggak pernah melihat kita marah, nggak mungkin ya. Nah karena lewat itu semua lah putra putri kita akan belajar yang namanya kecerdasan emosi. Saya bilang begitu kemarin. Ya kalau papi maminya kalau marah hanya banting pintu dan lempar piring gitu ya. Anak-anaknya tidak pernah belajar bagaimana mengelola yang namanya emosi dan menyampaikan kemarahan secara benar. Ya anak-anak yang hobi tawuran ya antara SMA ini dan SMA itu gitu ya. Sekarang sih ya mungkin karena pandemi malah nggak ada tawuran ya. Tetapi kan waktu yang itu kan tawuran tuh sekolah mana ada yang terkenal kan ya tawuran. Kenapa? Karena mereka datang ketika di konseling mereka datang dari keluarga yang itu tadi. Papanya kalau marah banting pintu, maminya kalau marah banting piring atau gelas atau lempar sandal. Yang maju tangan. Nggak pernah belajar untuk mengomunikasikan yang ada di sini. Ya, makanya dari kecil kita harus ajarkan itu. Saya pernah menulis sebuah artikel untuk tugas saya waktu masih kuliah di psikologi tentang kemarahan yang saya beri judul seperti film yang pernah ada waktu itu. Judulnya adalah Budak Nafsu. Kaget dosen saya waktu terima itu kaget gitu ya kan. Kamu nulis apa gitu ya kan. Karena saya meneliti bahwa orang yang tidak dapat mengelola rasa amarahnya dengan benar itu menjadi budak dari nafsunya. Dan selalu behind dari nafsu yang tak terkendali ini pasti setan. Ya. Nah, ada nasihat yang berkata bahwa kita harus dapat menekan kemarahan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ini nasihat yang keliru. Ya. Menekan amarah Anda akan menimbulkan resiko yang serius bagi kesehatan kita, ya. Dan benar-benar merupakan salah satu hal yang paling destruktif, yang paling merusak pribadi seseorang. Saya pernah mengkonseling seorang anak laki-laki ya, anak remaja laki-laki di salah satu SMA. Yang dari kecil itu dia di bawah orang tuanya yang papahnya tepatnya itu yang sangat otoriter. Baik terhadap dia maupun terhadap maminya. Ya, jadi anak ini tuh nggak boleh nangis. Nggak boleh berpendapat. Selalu dibentak. Kalau papanya dari kecil nih ya, kalau papanya nggak suka mainan nggak suka mainan anaknya, misalnya anaknya baru mainan apa, papanya nggak suka, langsung ambil aja dan dibuang. Ya, pokoknya papanya nggak mau berpanjang kata lah, nggak mau susah-susah ngejelasin, kamu nih nggak bener kalau main ini, kamu nggak bener kalau lihat ini. Ya memang namanya anak kan seringkali juga kita perlu benarkan gitu. Tapi dia nggak mau, langsung ambil aja lempar seperti itu. Nah, ini kan dari kecil ya, ibu bapak semuanya. Itu tertumpuk-tumpuk, layer by layer, berlapis-lapis kemarahan ini. Jadi itu kemarahannya kan ditekan. Karena kalau dia mau berpendapat, bentak. Kalau dia sedih mau nangis,
dilarang, dimarahin lagi. Akhirnya tuh tanam-tanam. Apa yang terjadi? Kenapa sampai akhirnya saya harus mengkonseling, harus datang ke sekolah tersebut? Karena anak ini tiba-tiba gitu ya kan, kemarahannya meledak dan dia memecahkan tabung-tabung reaksi yang ada ini cairan kimianya di ruang praktikum. Kaget itu semua temennya, gurunya di praktikum semua kayak itu kan cairan berbahaya kalau sampai kena orang seperti itu. Dan ketika sampai di ruang konseling saya, ya kan gitu, dihadapkan ke saya dan ya karena gurunya pria ya seperti itu, kaget seperti itu, langsung dipegang sampai dipegang ininya, kerahnya, dibawa ke ruang konseling saya. Bapak Ibu Saudara, saya itu kasihan tiba-tiba masuk. Saya bilang begini, ini tidak jatuh dari langit Pak, saya bilang begitu. Pasti ada apa-apanya. Ini rahangnya ini seperti terkatup begitu, ini kaku semua badannya. Kan ditaruh di depan saya begini, saya di sini. Dan saya berdiri dari posisi saya maju. Dia udah takut, mungkin dia berpikir saya mau apa, enggak tahu ya. Karena dia selama hidupnya kan ditekan terus. Dan saya peluk anak ini. Dan saya bisikin di telinganya, saya bilang begini, silahkan kamu nangis. Nangis tuh enggak apa-apa. Sambil saya berdoa di dalam hati, ya kan? Karena kalau saya dipukul saya kalah, karena dia gede badannya gitu kan. Namanya walaupun masih anak muda, tapi kan laki-laki ya, seperti itu. Saya peluk dan tiba-tiba dia nangis kenceng Bapak Ibu Saudara. Dan ini mulai mengendur. Yang tadinya tuh sekeras papan istilah saya, itu mulai luruh. Dan dia nangis sampai cowok ya, badannya sampai begini. Kasihan banget. Ya, kasihan sekali. Keinginan anak ini hanya satu. Waktu akhirnya ngobrol dengan saya. Keinginannya apa? Bapak Ibu Saudara pasti bisa tebak. Membunuh papinya. Tapi juga maminya. Kenapa maminya juga? Karena dia merasa maminya bodoh banget. Gak punya dignity dan gak bisa ngebelain dia. Dari kecil dia bilang. Ya, kasihan sekali anak yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jiwanya itu dirusak oleh yang namanya kemarahan dari kecil hingga remaja. Ya, mari kita lihat Efesus 6 ayat 4. Semoga ini bisa mengingatkan kita semua ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam Amplified-nya bagus menurut saya. Dikatakan demikian. Fathers, do not provoke your children to anger. Lalu ada kurungnya. Do not exasperate them to the point of resentment with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor by showing favoritism or indifference to any of them. Kalau anaknya lebih dari satu. But bring them up tenderly with loving kindness in the discipline and instruction of the Lord. Bukan tidak boleh mendisiplin, boleh. Ya kan, tapi kita lihat terjemahan bebasnya ya. Para ayah jangan memprovokasi anak-anak Anda untuk marah. Jangan membuat mereka tuh kesel gitu. Sampai pada titik kebencian dengan tuntutan yang di sini apa ya maksudnya remeh-temeh gitu. Atau tidak masuk akal. Atau menghina atau melecehkan. Juga tidak dengan menunjukkan pilih kasih atau ketidakpedulian kepada salah satu dari mereka. Favoritism itu kan Anda suka sama yang satu enggak terlalu suka sama yang lain. Ya kan? Tetapi mendidik mereka. Mendidiknya gimana? Boleh mendidik. Tetapi dengan lembut, dengan kasih setia. Dalam disiplin dan instruksi Tuhan. Ya, Tuhan pasti memerintahkan kita untuk mendisiplin putra-putri kita. Karena firman-Nya berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya dia tidak menyimpang dari jalan itu. Tapi bukan mendidik atau mendisiplin dengan semau kita dan sesuai emosi kita. Ya, kita nanti akan dimintain pertanggungjawab. Jadi bagaimana Anda dan saya dapat mengatasi raksasa kemarahan ini, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita dapat mengalami kemenangan yang telah dimenangkan oleh Yesus ini? Sebetulnya kan sudah dimenangkan, ya. Tapi gimana caranya? Satu kebenaran yang Anda dan saya harus ketahui adalah bahwa Tuhan mengubah hidup kita itu sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat, betul?
Yesus, dia ubahku, dia ubahku. Nggak ada yang instan Bapak Ibu Saudara. Ya kita ini sudah terlalu lama hidup dengan segala yang serba instan. Sehingga kita berpikir instan juga perubahan itu. Tetapi harus lewat proses yang namanya kerjasama, kolaborasi gitu ya. Nggak ada yang instan seperti pesulap memasukkan sapu tangan ke topi pesulap lalu keluar apa? Kelinci atau bunga mawar. Itu kan sulap ya. Itu juga dibuat sebetulnya ya, kecepatan mata, ya kecepatan tangan. Nah pertanyaannya kerjasama apa yang harus kita lakukan? Nah itulah yang kita mau bahas ya. Yang pertama mensubstitusi dengan firman Tuhan. Ya mensubstitusi. Saya mau kasih contoh karena ini kenapa mungkin tadi ada yang mikir nih kok Bu Glory tumben apa biasanya minumnya anget-anget nih kok apa ada gelas begini. Saya ini sebetulnya air teh ya, tapi saya membayangkan ini seperti sesuatu yang kotor seperti itu gitu ya. Termasuk kemarahan kita. Bagaimana caranya? Kita enggak bisa dengan bilang begini aku enggak mau marah, aku enggak mau marah. Sekali lagi enggak bisa. Ya kebenarannya adalah harus dengan mensubstitusi. Kalau Anda setiap hari membaca kebenaran firman Tuhan, nggak bisa sekali. Jangan berpikir kayak topi pesulap, saya pokoknya udah baca firman Tuhan Bu. Saya udah hari ini saya baca 20 ayat. Kok saya tetap marah ya Bu? Ya nggak bisa. Ya gitu. Tetapi day by day ketika segini kotornya, hati Anda segini ya kotornya. Mungkin dengan segini cukup. Kita akan lihat ya contohnya. Ya kan? Kan Anda nggak bisa terus seperti disuruh dituang terus dibuang semuanya Anda itu nggak bisa dioperasi terus dibuang semua kemarahannya kan tidak bisa. Yang bisa hanya seperti ini. Makin lama makin bersih. Lihat coba, makin lama dia makin bersih. Makin bersih tapi nggak bisa sekaligus terus seperti ini. Ya kan? Makin lama makin bersih, makin lama makin bersih, makin lama makin bersih. Ini aja kalau dibayangkan ya Bapak Ibu Saudara, ini tuh segini, ini tadi kan cukup banyak. Ini belum bisa bersih banget. Tuh, ya kan? Nih, lihat sampai ini sudah bisa terlihat putih. Ini bayangannya saja ini, ya kan? Nah, tapi kalau kemarahan yang ada di dalam hati Anda, benih-benihnya itu sudah segini banyaknya. Gimana? Terus Anda cuma nuanginya pakai segini. Saya ini 1 minggu loh Bu baca Alkitab terus. Ya Anda dari kecil sampai dewasa cuma 1 minggu ya nggak bisa. Ya kan? Harus terus menerus. Ini hanya sekedar gambaran. Tetapi semoga ini menolong kita. Karena setan itu seringkali memberi kita logika-logika yang sebetulnya ngawur. Ya kan? Dia akan berkata begini, mana kamu udah sampai 6 bulan loh baca Alkitab. Tapi coba kamu masih sering kali kan juga masih emosi kan. Lah Anda ingat dong, Anda emosional itu, benih-benih kemarahan itu sudah tersimpan dari kapan. Seperti anak yang saya tolong tadi, ya saya juga berkata gitu. Iya kan, kepada psikolog di sekolah itu saya kan hanya membantu. Saya berkata bahwa ya kalau bapak dan ibu ya kan yang dari biasa kan di setiap sekolah ada kan itu kan gitu psikolognya sekolah terbeban gitu kalau mau gampang ya dikeluarkan saja itu paling gampang dikeluarkan dari sekolah tersebut karena memecahkan semua tabung-tabung reaksi di labnya sekolah ya dikeluarkan bisa tapi semua berbicara masalah hati kan Bapak Ibu Saudara kalau kita punya hati saya bilang gitu kepada Bapak Ibu psikolognya di sekolah tersebut dan pengen menolong. Belum tentu anak ini tidak akan menjadi siapa-siapa. Karena saya orang yang percaya bahwa Tuhan menciptakan kita itu dengan satu tujuan. Dan rencananya selalu baik. Ya kan? Tetapi yang merusakkan tangan-tangan jahat setan melalui manusia yang mau dipakainya ini kan. Papanya, mamanya, seperti itu. Nah saya bilang kalau Anda terbeban ya harus didampingin. Seperti itu. Ya kan seperti itu. Nah day by day ketika di sekolah itu nggak bisa lain karena nggak bisa minta tolong keluarganya kan. Nah ini menjadi sedih banget sebetulnya.
Tapi ya kayak begitu gitu, mau ditolong berapa lama. Nah ini dari kecil sampai ini ya harus terus, day by day, sepanjang hidupnya. Dia harus dibawa untuk dia benar-benar mengenal Tuhan dan ya begitu. Ya mau untuk terus mensubstitusi dengan firman Tuhan. Itu kerjasama yang pertama. Tapi yang kedua, kolaborasi kita yang kedua apa? Dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengingatkan diri kita bahwa kita itu tidak sempurna. Tetapi Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya, maka kita juga dapat mengampuni orang lain yang berbuat tidak benar, yang berbuat jahat terhadap kita seperti itu. Ya. Nah, ini yang apa tidak mudah. Pengertian-pengertian seperti ini. Makanya ketika orang yang bisa mengampuni, saya pernah mendengar satu kisah misionaris yang mengampuni orang yang menabrak anaknya sampai mati dan cucunya cacat. Tetapi misionaris ini mengampuni orang yang menabrak itu. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran. Makanya kebenaran itu memerdekakan dia. Kebenaran apa yang dia ketahui? Dia tidak mau dipenjarakan oleh yang namanya kemarahan. Tapi berapa banyak orang yang tahu? Ketika tidak tahu ini gitu ya kan. Akan prinsipnya begini, kok enak saya harus mengampuni dia. Ini kan banyak kan orang tidak mau mengampuni kan prinsipnya gini, kok enak dia aja nggak pernah minta ampun sama saya, minta maaf pun tidak, kalau ketemu masih buang muka. Ngapain saya suruh melepas pengampunan? Nah ketika kita tidak mau melepas pengampunan, di sini tuh ada marah gitu. Iya kan? Nanti lihat orang yang menjahati kita itu sukses, kita tambah lagi marahnya. Dan setan memang suka begitu, mata kita sengaja diarahkan kepada itu semua. Ya, tetapi kalau kita mengingat bahwa kita juga tidak sempurna, tapi Tuhan sudah mengampuni kita, ya, supaya kita juga bisa gitu, ya kan, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Doanya kan begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kesalahan, kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan debt, utang. Ya toh. Jadi sebetulnya kita ini sudah diputiin utangnya. Nah tinggal tergantung kita mau memutihkan utangnya orang lain sama kita atau enggak. Kalau kita enggak mau ya nanti kita dimintain bertanggung jawab. Kan sebetulnya itu. Tetapi dalam kaitannya dengan kemarahan kalau kita tahu kebenaran ini ngapain? Kita bukan merdeka. Dengan tidak mau mengampuni orang kita punya rasa marah. Dan itu sebetulnya raksasa kemarahan terus ada di dalam hidup kita. Memenjarakan kita. Ya, semoga Anda semua menangkap. Tapi yang ketiga adalah kolaborasi, yang ketiga adalah terus menempel pada pokok anggur yang benar. Siapa itu pasti kita tahu, Tuhan Yesus. Supaya, nah saya ingin menjelaskan ini bagus sekali. Supaya buah rohnya tumbuh di dalam kita. Nah buah roh itu apa? Kita lihat dulu dari Galatia 5 ayat 23 ya. Supaya kita semua ingat. Tetapi buah roh, perhatikan baik-baik. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Anda boleh cek di dalam bahasa Indonesia disebutnya buah roh, bukan buah-buah roh. Walaupun isinya berapa tuh tadi? 8 atau 9, ya kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, 9 buah. Tapi disebutnya 9 buah roh, bukan buah-buah roh. Oh jangan-jangan terjemahan Indonesianya salah, enggak. Anda bisa cek di dalam bahasa Inggrisnya juga tidak dikatakan fruits, tidak. Ya kan? Tunggal, bukan jamak. Mengapa? Anda pernah pikir ini enggak? Kenapa kok buah roh, bukan buah-buah roh? Nah ya, saya waktu itu menggumulkan ini dan saya bilang sama Tuhan Roh Kudus, iya ya kenapa ya dari dulu saya berpikir kenapa kok bukan buah-buah roh, tapi kok buah roh. Iya kan? Nah, fruit of the Holy Spirit bukan fruits, bukan. Ya. Nah, karena gini, yaitu yang Roh Kudus jelaskan kepada saya. Karena kalau jamak
nanti Anda dan saya ada yang berkata begini, oh iya saya sudah bisa punya sukacita, kemurahan, kesetiaan, tapi penguasaan diri saya belum bisa punya. Pernah Anda dengar orang bilang begitu? Ya kan? Atau kalau orang yang pelit, ya kan, ketika dengar khotbah tentang perpuluhan, tentang mengembalikan haknya Tuhan gitu. Nanti dia berkata bahwa oh saya sukacita bisa, pengendalian diri bisa, apa kesetiaan bisa. Cuman gimana ya? Saya memang kalau kemurahan itu memang saya memang belum belum berhasil di dalam yang itu. Buah roh yang itu belum keluar di dalam hidup saya. Ya. Nah, sebetulnya maksudnya Tuhan kenapa tidak jamak tetapi tunggal adalah bahwa kalau Anda maksudnya buah yang satu sudah punya yang lain belum punya nggak mungkin. Karena cuma satu buah roh. Prinsipnya kayak begini, Anda punya atau Anda nggak punya, cuman begitu doang. Nggak bisa, saya udah punya yang satu, karena cuma satu. Tetapi di dalam satu buah roh ini ada 9 itu tadi. Ya kan gitu. Sehingga ini adalah hasil dari saya dan Anda dan saya itu nempel pada Tuhan Yesus. No excuse gitu. Kalau kita nempel, Anda dan saya nempel, ya lahirlah buah itu. Semakin terus nempel, semakin buah itu didewasakan. Ya kan, dari tadinya pencit, akhirnya menjadi manis. Cuman itu saja, tetapi nggak bisa bilang begini, saya sudah punya yang ini, belum punya yang itu. Nggak bisa, karena itu satu. Ya, itulah makanya Tuhan berkata, ya kan, lewat Paulus bahwa itu adalah buah roh. Bukan buah-buah roh. Saat Anda dan saya terus nempel pada Tuhan Yesus dan nggak on off, buah roh itu pasti keluar. Ya, pernah alami nggak ada orang yang bilang sama saya begini, iya Bu kalau saya rajin sate, saya nggak emosian. Tapi begitu sate saya bolong-bolong, nah itu Bu, saya mulai deh gampang marah. Ya kan? Makanya jangan on off. Itu sih betul apa evaluasinya orang ini benar gitu. Makanya jangan on off. Nempel saja supaya buah rohnya itu keluar gitu. Kalau on off Anda coba nyangkokkan tanaman. Sehebat apapun pakai sistem pencangkokan yang paling canggih. Tapi kalau 2 hari nyangkok Anda cabut. Cangkokkan lagi seminggu. Cabut lagi. Cangkokkan lagi. Jamin deh saya nggak ngerti banget tanaman, tapi saya bisa pakai logika, nggak akan berbuah. Ya kan? Nggak mungkin. Ya, jadi kita harus mengerti ini. Kolaborasi yang keempat, pahami bahwa, nah ini kenapa saya pakai judul Avenger. God is your Avenger and He has freed you to make peace with others. Tuhan itu Avenger kita, pembalas kita. Dia itu membebaskan Anda dan saya, membebaskan Anda untuk make peace with others. Ya kan? Bukan Anda jadi sudah dibebaskan Anda jadi menuntut balas, bukan. Anda dibebaskan. Ya Tuhan itu sebetulnya pembalas. Tapi dia membebaskan Anda dan saya supaya Anda bisa berdamai dengan orang lain. Ya kita lihat Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jangan curi haknya Tuhan hanya karena kemarahan Anda. Ya, kita lihat Roma 12 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Ini diulang-ulang loh di Alkitab di beberapa bagian. Akulah yang akan menuntut pembalasan, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Seteru loh, bukan teman. Ya, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu tuh bukan kalah, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara, dengan tidak melampiaskan kemarahan Anda bukanlah kalah, melainkan Anda justru menang. Ya, mengapa begitu?
Karena itu artinya Anda tidak bisa dikendalikan oleh lawan Anda, lawan dalam tanda kutip. Ya, Anda adalah orang yang menguasai diri Anda. Ya, bukan dikuasai oleh sikap orang lain. Ibarat dalam sebuah arena pertandingan begitu, Andalah yang menentukan jalannya pertarungan, bukan ditentukan oleh lawan Anda. Siapa paham? Tulis amin di live chat Anda, ya. Dengan kuasa Kristus yang menguasai Anda, karena Anda terus menempel, ya kan, day by day, Anda akan dimampukan untuk mengampuni orang yang membuat Anda marah. Dan melepaskan rasa sakit gitu. Rasa sakit yang telah meracuni atau mengotori Anda selama ini. Seperti ini tadi, gelas kotor ini. Ya kan? Jadi hidup Anda itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Bukan oleh begini actionnya orang lain. Betul ya? Tetapi Anda merespon itu seperti apa yang Tuhan mau Anda merespon. Banyak orang merespon itu sesuai dengan actionnya orang lain. Kalau kita merespon, bereaksi, ya kan, sesuai dengan action orang terhadap kita, artinya kita bukan orang merdeka. Kita adalah orang yang ditentukan oleh orang lain. As long as orang lain baik sama kita responnya baik. Ketika orang lain berbuat tidak baik, respon kita tidak baik. Itu adalah orang yang dikendalikan oleh orang lain, bukan orang merdeka. Banyak orang ditipu sama iblis di titik ini. Banyak orang berpikir bahwa kalau dia bisa meledakkan marahnya, enak aja orang kayak begitu, jahat, harus diiniin gitu ya kan. Itu dia berasanya dia menang. Sebetulnya enggak. Setan ngakak. Kan atau orang lain ngakak kalau orangnya memang berencana untuk ngerjain Anda. Nah, dia tahu Anda emosian, sengaja dipancing seperti itu supaya Anda meledak. Artinya sebetulnya yang menyetir remote kontrolnya itu ada pada orang itu. Nih saya pencet remote A nih. Nanti kan dia reaksinya gini. Saya pencet remote B, reaksinya begini. Tetapi musuh Anda akan kalah kalau reaksi Anda hanya seturut apa yang Tuhan katakan. Dipencet supaya marah, kok enggak marah? Ya kan? Dipencet supaya ngebales, kok enggak ngebales? Betul? Ya, dan sambil kita berdoa supaya kita menjadi kesaksian yang keren. Ya, nah saya juga mau cerita sedikit. Ada kesaksian dari dukun santet, saya pernah dengar kesaksiannya. Bukan dari pendeta, bukan dari romo, pastor, bukan. Dari dukun santet. Kenapa dukun santet akhirnya buat testimoni? Karena dukun santetnya bertobat. Ya, tapi ceritanya pasti sebelum dia bertobat. Kan kerjaannya nyantet orang. Sekali waktu kan dia dapat duit, suruh menyantet orang. Ya, suruh nyantet orang, nggak bisa-bisa. Nah, dia kan reputasinya dong, gitu ya kan. Ya, ini udah dukun yang bukan kaleng-kaleng ya, dukun yang udah dipakai oleh banyak petinggi-petinggi seperti itu. Lalu dia penasaran, kenapa ini orang kenapa nih cuman perempuan loh gitu ya kan. Kok nggak bisa disantet, nggak bisa diguna-guna. Jadi dia kelilingin rumahnya. Setiap hari, bukan sekali ya kan, kayak survei gitu. Kenapa sebenarnya? Tanya-tanya orang di sekitar rumahnya, tanya ini ibunya ini itu ya kan. Akhirnya dia tahu. Itu dia ceritakan di testimoninya. Dia tahu, dia bilang Bapak, ternyata karena si ibu ini itu tadi adalah orang yang kalau tetangga atau orang di luar terkenalnya sebagai orang yang baik, pemaaf. Pemaaf itu apa? Gampang melepaskan pengampunan. Iya kan? Selalu itu sering dengar dia tuh nyanyi-nyanyi, itu nyanyi-nyanyi lagu gereja gitu ya kan. Dia praise and worship. Ya kan? Ternyata ini dukun santet ya yang bilang, bukan pendeta, bukan romo, bukan evangelis, bukan hamba Tuhan. Tapi dukun santet bilang begini, Anda semua harus tahu. Ketika yang namanya guna-guna atau santet itu dikirim, itu bentuknya tuh sepanah berapi katanya. Iya kan? Nah ya kita nggak usah belajar ilmu santet. Tapi Anda semua pasti tahu kalau namanya panah berapi, kalau jatuh ke minyak ya pasti boom. Betul. Tapi itu akan mejen apa? Enggak akan keluar apinya kalau jatuh kemana? Air. Lalu dukun ini berkata, yang namanya kasih dan pengampunan ya itu kalau secara ilmu penyantetan itu air bentuknya. Kemarahan
Ya kan nggak terima, ingin membalas, itu bentuknya api. Ini dukun santet ya, bukan saya yang ngomong. Tapi saya waktu dengar kesaksian orang ini, dukun ini, saya mikir, ya benar juga ya. Kalau Anda dan saya marah, Anda suka ceritakan sama teman Anda gini, aduh panas hati gua, benar nggak? Ya kan? Karena api, memang benar. Nah, disinilah karena saya pernah dengar kesaksian seperti ini gitu ya. Saya suka menasihati nih ibu-ibu yang suaminya nyeleweng gitu ya kan. Saya suka bilang gini, jangan fokus sama ini. Eh, orang kan biasa kalau wanita lalu suaminya menyeleweng, selingkuh. Wanita ini berasa, lah ini iblis, tipuan iblis. Ya ini intermezzo, tipuan iblis begini. Dia berasa itu wanita willnya suami itu rivalnya dia. Betul kan? Makanya kan kemarin kita belajar bahwa status kita di hadapan Tuhan. Yang Tuhan itu bilang berkata kepada kita, I purple you forever and ever, ya kan? Bukan hanya for a long time. Itu harus masuk, bukan di sini tok, masuk ke sini. Untuk kejadian yang seperti ini perlunya. Ya kan? Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu bilang kepada kita bahwa dia mencintai kita itu forever and ever, for all eternity. Kita tahu bahwa kita sebetulnya nggak punya rival. Di hadapan Tuhan, Anda dan saya itu semuanya spesial. Peduli amat siapa mencintai kita, siapa dislike kita, tetapi ada satu pribadi yang sungguh-sungguh berkata bahwa di mata dia kita itu spesial dan dia mencintai kita. Betul? Dan dia sebetulnya adalah Allah El Shaddai yang dia bisa lakuin apa saja untuk orang yang buat gara-gara sama kita. Tapi bukan kita, kan dia Avenger kita. Ya kan seperti itu gitu. Tapi kalau pengertian ini itu cuman hanya di permukaan, belum masuk gitu. Biasanya ibu-ibu wanita ketika ada seperti ini, boom, marahnya tuh besar banget. Nah, kalau orang yang boleh dikatakan pelakornya itu, ya kan, memakai guna-guna, itu banyak sekarang, ya, hati-hati. Malah akan tambah masuk, karena memang tujuannya itu. Iya kan? Dan ketika kita marah, enggak mau melepas pengampunan, itu minyak, benar-benar tuh minyak panas. Lalu ini, masuklah panah berapi, guna-gunanya ini. Ya Anda sudah bisa tahu cerita akhirnya. Tuh. Makanya seringkali, tapi tidak mudah menasihati seperti ini. Biasanya orang langsung bilang, ibu gak pernah merasakan. Ya puji Tuhan, saya punya suami yang setia. Ya kan, tetapi kan saya juga mengalami dalam hal lain yang setan juga masukkan kemarahan itu di dalam hati saya, maunya. Iya kan, eh, kan kasusnya bisa berbeda-beda, tapi tujuannya setan kan sama. Saya juga kalau mau mengikuti dan tidak mengerti kebenaran juga banyak hal bisa membuat saya marah dan melakukan pembalasan. Ya kan, walaupun kasusnya bukan perselingkuhan. Tetapi ketika kita mengerti ini, kita merdeka. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap ini. Yang kelima, jangan lupa untuk terus mengingatkan diri Anda. Nah ini tadi, bahwa Anda adalah anak-anak dari Allah yang Maha Kuasa. Ya kan, kita itu anaknya El Shaddai. Anaknya penguasa alam semesta ini, Adonai. Ya kan, itu perlu. Ingatkan diri kita akan hal ini setiap hari. Ya saya kalau pagi saya berdoa sendiri itu saya selalu berterima kasih kok saya yang seperti ini menjadi anaknya Adonai begitu. Ya, Anda mungkin saja ditolak oleh orang lain, disalah mengertiin, dibuat untuk merasa tidak berarti, tetapi di mata Tuhan Anda adalah anak yang dikasihinya. Ingat sesi I Purple You. Biarkan suara Yesus ini berbicara lebih kuat gitu di dalam hidup Anda, mengatasi suara-suara yang lain di dalam hidup Anda. Ini harus dipraktekkan. Ya, yang mencoba memancing-mancing kemarahan Anda. Jangan terus dengerin, tapi terus perbanyak dengar suaranya. Saya membaca satu kutipan yang bagus tentang David, tentang Daud. Saya mau keluarkan ini. Semoga Anda bisa pakai ini untuk taruh ya di handphone Anda atau apa, atau di laptop atau di iPad Anda untuk mengingatkan Anda. David didn't need to know Goliath's strength
because he already knew God's. God's-nya God, S. Ya, Daud tidak perlu mengetahui kekuatan Goliat karena dia mengerti dalam tanda kurung ya kekuatannya Allah. Ya kan? Banyak ibu-ibu yang suaminya nyeleweng marah banget lalu cari ini kenapa nih yang Will-nya ini nih sukanya apa? Oh ternyata suka dandan lalu dia dandan lebih heboh. Suaminya bingung. Ini kok saya kok pulang ada ondel-ondel gitu ya kan? Nah, nggak perlu Bu, nggak perlu. Ya kan gitu. Kalau tapi fokus aja pada Tuhan, nggak usah kepada kekuatan lawan. Ya, semoga David didn't need to know Goliath's strength because he already knew God's. Semoga Anda ingat ini. Ya, siapa bisa menangkap? Tulis amin di live chat Anda. Nah, sekarang sebelum poin yang terakhir saya ingin memberikan renungan dulu buat Anda semuanya. Untuk nanti Anda jawab sendiri ya sebagai evaluasi. Penting evaluasi itu untuk kita diam. Kalau dengar gini kelihatannya kan udah mudeng. Tapi kalau enggak membuat evaluasi biasanya lalu aja. Makanya di sekolah selalu ada ujian untuk jawab pertanyaan-pertanyaan. Anda sungguh mudeng atau enggak ya. Yang pertama, menurut Anda apa cara yang sehat untuk mengatasi kemarahan Anda? Pertama kali Anda mikir apa cara yang sehat untuk mengatasi kemarahan Anda. Tapi apa cara yang biasanya Anda gunakan untuk menghadapi kemarahan Anda? Nanti Anda bandingkan ya. Yang kedua, apa yang membantu Anda bisa mengetahui bahwa Anda adalah anak-anak Allah yang dicintainya? Ya, cari clue-cluenya yang bisa membantu Anda tiap hari. Ya, dan pakai itu untuk ingatkan diri Anda sendiri. Yang ketiga, apa artinya bahwa Tuhan adalah pembalas Anda? Bagaimana pemahaman akan hal ini membantu Anda tidak melakukan pembalasan terhadap orang yang bersalah terhadap Anda, siapapun itu orangnya, ya. Nah, sekarang yang terakhir, poin terakhir nih masih di dalam rangka kolaborasinya kita sama Tuhan Yesus, ya. Saya ingin tampilkan dulu bukan kata-katanya tetapi satu quote lagi tentang David dan Goliat. Coba lihat ini, bagus. Memang agak lucu tetapi menurut saya ini meaningful, dalam artinya. Makanya Anda harus baca benar-benar. David didn't kill Goliath because he set out to slay giants. He set out to give sandwiches to his brothers. And Goliath got in the way. Ya, saya waktu baca quote ini saya ngakak, saya geli gitu ya. Daud itu tidak membunuh Goliat karena dia memang berniat untuk membunuh para raksasa gitu ya. Ia tuh berangkat untuk memberikan sandwich kepada saudara-saudaranya dan Goliat menghadang. Ya, salahnya Goliat tuh ya kan gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mengalahkan raksasa kemarahan adalah dengan cara seperti yang Daud lakukan. Daud fokus kepada Tuhan, bukan kepada Goliat. Quote-nya Daud yang paling terkenal, saya nggak usah tulis, Anda semua pasti paham. Engkau datang dengan membawa pedang, aku datang dalam nama Tuhan yang hidup, Allah Israel. Saat Anda dan saya fokus kepada Tuhan dan bukan kepada apa atau siapa yang memancing-mancing atau membuat Anda untuk marah, Anda akan dibebaskan untuk bergerak maju. Ya kan, dalam kuasa Tuhan seperti Daud dan dapat melakukan apapun yang Dia panggil untuk Anda lakukan. Siapa berkata amin? Tulis amin, amin, amin di live chat Anda dan mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Avenger kita ya. Nah, malam hari ini kita akan menyanyikan lagu yang saya berpikir para wanita yang kemarin ikut di PA Women pasti sudah bisa menyanyikan lagu ini ya. Karena lagu ini kemarin dinyanyikan di akhir oleh Ibu Sisil dari Ketua Praiser Women ya kan, bersama Nia yang memainkan keyboardnya. Lagunya medley bagus ya, saya suka nih, baru suka lagu ini gitu karena selalu mengingatkan saya tentang bahwa Tuhan Yesus itu Avenger kita gitu ya. Lagunya adalah Allah yang bela, lalu nanti medley dengan lagu Ya Tuhan
ku percaya. Ya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menyanyikan praise and worship di akhir sesi ini untuk kita sama-sama mengalami breakthrough, mengalahkan kemarahan bersama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sekali lagi kita mau katakan Allah yang bela kita. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sekarang kita mau katakan ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin,
aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Sekali lagi kita mau katakan, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Inilah hidup orang percaya seharusnya, Bapak Ibu Saudara. Bukan tidak pernah melewati lembah air mata, bukan tidak pernah ada orang yang tidak suka kepada dirinya, walaupun dirinya sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, karena kita belum, we are not in Eden yet. Ya kan? Jadi kalau kita mengharapkan tidak ada orang yang akan memancing kemarahan kita, semua orang to thumbs up sama kita bermimpi dan kita akan kecewa. Ya, tetapi lagu ini berkata Allah yang bela. Kalau dia yang bela kita, kalau dia ada di pihak kita, siapa lawan dia? Kalau mau mencoba melawan dia, yes, pikir aja apa hasilnya. Kita semua pasti tahu. Tetapi untuk bisa dia ada membela kita, nah itu satu persoalan. Iya kan? Tuhan tidak akan pernah membela orang yang tidak mau hidup seturut dengan kehendaknya. Yang mau semau gue, ikut caranya dia sendiri. Dan setelah ada sesuatu teriak-teriak. Ya, tetapi kalau Anda dan saya memastikan bahwa kita itu stay on track-nya, percayalah Allah yang bela. Ya, dan kita akan bisa melakukan semuanya. Karena kita percaya bahwa walaupun kita harus masih melewati lembah air mata masing-masing kita berbeda. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan Yesus yang sama, kemenangan yang sama akan Dia berikan kepada Anda dan saya. Amin. Ya, mari kita satukan hati dengan doa. Saya sungguh-sungguh ingin berdoa supaya kita semua berhasil bersama berkolaborasi dengan Tuhan. Anger must fall before Jesus Christ our Lord. Ya, jangan pernah mau dikuasai dan ditipu oleh setan bahwa kalau kita terus menyimpan kemarahan sampai dengan malam hari ini. Kita marah, kita tidak mau melepaskan pengampunan. Kita tetap pegang kesalnya hati kita ya karena kita merasa benar. Sebetulnya kita adalah orang yang kalah Bapak Ibu Saudara. Karena kita terus dipenjarakan oleh kemarahan itu. Saya berdoa Anda semua menangkap ini. Kita mau berdoa, saya sungguh-sungguh mau berdoakan Anda semuanya. Supaya Anda dibebaskan dari semua ini setelah mengetahui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan kita nanti akan memberikan persembahan terbaik kita malam hari ini. Ya nanti Anda bisa transferkan ke rekening-rekening yang Anda boleh pilih. Mau ke youth, ke women atau yang pakai QR code ya. Silahkan. Tetapi satu hal ya, mari kita terus menempel kepada Tuhan supaya kita punya yang namanya buah roh. Dan ingat buah itu adalah tunggal. Ya, jangan berkata bahwa saya sudah punya yang satu, saya tidak punya yang lain. Ya, saya percaya ibu, bapak dan saudara semuanya yang punya buah roh ini pasti juga punya hati yang murah hati untuk kita mau bersama-sama ikut di dalam pekerjaan Tuhan supaya banyak orang mendengar pemberitaan firman Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Yuk kita satukan hati dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, kami sungguh bersyukur, terima kasih banget karena malam hari ini Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kemarahan itu adalah sesuatu yang setan kirimkan untuk menghentikan langkah kami. Sehingga kami tidak lagi bisa sampai mencapai rencana yang Engkau sudah sediakan kepada untuk kami, tanah perjanjian yang Engkau sudah siapkan untuk kami. Kami tidak pernah bisa mencapai breakthrough ketika kami biarkan raksasa kemarahan itu terus ada di dalam hidup kami. Tapi malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami mengerti kebenaran dan seperti firman-Mu berkata, kebenaran yang kami pahami, kami mengerti itulah yang akan memerdekakan kami. Hamba sungguh berdoa Tuhan, malam hari ini kalau ada di antara kami yang mendengarkan YouTube ini Tuhan, streaming ini, yang kami masih dikuasai oleh kekesalan di hati kami. Biar Tuhan malam hari ini selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan kekesalan ini menjadi benih-benih foothold yang bisa dipakai, tempat pijakan yang bisa dipakai oleh setan untuk memasukkan rencananya di dalam hati kami semua. Kami tahu kebenarannya dan Engkau tidak bisa menipu kami lagi setan. Selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau buang kemarahan itu. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus day by day. Kami mau seperti gelas yang kotor ini terus diisi dengan air hidup-Mu. Dengan tiap hari berjalan bersama Tuhan. Tiap hari kami saat teduh duduk dekat kaki-Mu. Karena kami tahu berkolaborasi dengan Tuhan tidak ada yang instan. Kami mau berjalan terus Tuhan, sedikit demi sedikit bersama dengan Engkau. Sampai akhirnya kami meraih kemenangan itu saat kami bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa supaya Engkau yang memberikan kami semua buah roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menempel kepada pokok anggur yang benar, buah itu akan tumbuh di dalam hidup kami. Dan buahnya dari mulai yang kecil sampai akhirnya menjadi matang dan manis. Dan biar Tuhan malam hari ini Engkau yang berbicara di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Berapa yang Engkau ingin untuk kami taati, untuk kami taburkan menjadi benih-benih yang akan dilipat gandakan oleh Tuhan Yesus sendiri. 30, 60, 100 kali ganda bahkan lebih dari itu untuk kami masing-masing maupun untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini lewat HOTK Ministry. Dan biar Tuhan malam hari ini kami sungguh dimerdekakan dan kami sungguh-sungguh mengalami kasih yang dari Bapa surgawi kami. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, Immanuel kami. Dan berkat yang akan turun di dalam hidup kami ketika kami mencari kebenaran dan kerajaan-Mu. Kami percaya berkat itu akan Engkau perintahkan turun atas hidup setiap kami anak-anak-Mu. Mulai malam hari ini sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Mari semua yang percaya diberkati malam hari ini dan sepakat dengan Tuhan bahwa kemarahan kita harus roboh bersama Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan dengan kuat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dan seperti tadi saya sudah umumkan, jangan lupa kita ada YouTube sudah diupload dari PA Women kemarin. Silakan kalau Anda ingin menikmati PA Women-nya kemarin hanya untuk wanita. Tetapi YouTube-nya pastinya bisa dinikmati oleh siapa saja. Dan kalau Anda diberkati, jangan lupa untuk di-sharekan ke teman-teman dan saudara yang lain. Terima kasih, sampai berjumpa Jumat depan dengan raksasa yang kelima yang akan kita robohkan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Saya dan Pak Gana mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain.
Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama. Seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.